Halo, selamat siang adik-adik. Pada video kali ini kita akan membahas eh, apa yang sudah kalian pelajari, yaitu tentang bab kedua dari metabolisme ya. Ini untuk adik-adik kelas 12 ya. Jadi kalau kalian sudah mempelajarinya, coba evaluasi dengan soal-soal ini ya. Ini soal ini merupakan jawaban singkat ya. Saya ambil dari buku biologi 3 esis ya. Jadi seperti biasa, kalau kalian menjawab soal ini, kalian lihat dulu soalnya, kemudian kalian pause videonya, jawab dulu ya. Jawab dulu semampu kalian atau sebelumnya kalian kalian ini dulu lihat buku kalian lagi atau bisa lihat di video saya ya. Nomor 1 sampai 3 itu kalian bisa lihat video saya tentang materi enzim kelas 12. Itu ada 2 part ya, part 1 dan part 2. Kemudian nomor 4 dan 5 kalian bisa lihat video saya materi biologi SMA respirasi sel ya. Oke, nah setelah itu kalian bisa jawab pertanyaan ini. Kemudian samakan apakah benar apa salah dengan jawaban dari saya ya. Oke. Nah, kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 katanya rangkaian reaksi metabolisme terjadi pastinya di dalam sel ya. Sel makhluk hidup dan dapat dikelompokkan menjadi katabolisme yaitu ya dan anabolisme, yaitu berarti kalian harus mengetahui apa pengertiannya. Ingat, metabolisme dibagi 2, yaitu katabolisme ya. Itu artinya proses pembongkaran zat-zat yang lebih kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana ya. Kalau membongkar pasti yang lebih kompleks ya, kayak bangunan rumah dibongkar dari satu rumah dibongkar menjadi lebih kecil-kecil. Sedangkan yang anabolisme itu adalah menyusun ya, menyusun zat yang lebih kompleks dari zat-zat yang lebih sederhana. Oke? Nanti saya sampai situ ya. Lanjut ke nomor 2. Untuk berlangsungnya reaksi metabolisme diperlukan enzim, yaitu berarti kalau itu kalian harus tahu apa sih pengertian enzim ya. Pengertian enzim yaitu protein yang bertindak sebagai katalis dalam reaksi metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup ya. Nah, sehingga enzim disebut juga dengan biokatalisator. Enzim mempunyai komponen utama berupa molekul protein ya yang membentuk apoenzim. Komponen lain enzim disebut kofaktor, yaitu komponen enzim yang bukan protein. Ya, ingat enzim ada yang protein dan yang bukan protein. Ya, kofaktor yang berupa ion organik akan membentuk yang namanya koenzim. Dan bersama dengan enzim yang berupa protein tadi akan membentuk yang namanya holoenzim. Ya, kemudian enzim dapat berfungsi dengan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Itulah jawaban nomor 2. Benar nggak kalian? Ya, kita lanjut. Nomor 3. Secara umum, sifat enzim adalah sebagai berikut. Tersusun atas molekul protein. Bekerja secara spesifik pada substrat. Berfungsi sebagai katalis. Ya, kemudian diperlukan dalam jumlah sedikit. Dapat bekerja secara reversible atau bolak-balik dalam suatu reaksi, dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, misalnya suhu, pH, aktivator, inhibitor, dan konsentrasi substrat maupun konsentrasi enzim itu sendiri. Ya, itu jawaban nomor 3. Ya. Lanjut kita ke nomor 4. Contoh reaksi katabolisme adalah respirasi sel. Jadi waktu kita bernafas itu adalah contoh katabolisme ya, yang merupakan reaksi pembentukan energi dengan pembentukan ATP ya, adenosin trifosfat. Apabila digunakan oksigen maka disebut dengan respirasi aerob. Tetapi apabila tidak membutuhkan oksigen disebut respirasi anaerob.
Zat makanan yang dapat digunakan pada reaksi tersebut itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, itu jawaban nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Pada katabolisme karbohidrat, jenis karbohidrat yang dapat digunakan itu adalah glukosa. Glukosa ya, yang akan mengalami serangkaian reaksi yang dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap. Ingat, respirasi sel ada 3 tahap ya, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Pada reaksi tersebut, fungsi oksigen atau O2 itu adalah sebagai penerima elektron atau hidrogen untuk membentuk H2O atau uap air ya. Karena itu kalau kita bernapas kita mengeluarkan uap air. Oke, kita lanjutkan dari soal nomor 6 sampai nomor 10 ya. Nah, seperti biasa kalian coba untuk pause dulu videonya ya. Coba kerjakan dengan apa yang kalian bisa dulu. Oke. Tapi kalau kalian merasa belum bisa, silahkan kalian baca dulu buku paket kalian masing-masing ya. Atau kalian bisa melihat video saya khusus untuk nomor 6 dan 7. Kalian bisa menambah pengetahuan kalian dengan melihat video saya, yaitu cara cepat menghafal siklus Krebs atau materi biologi SMA siklus Krebs, kemudian juga glikolisis dan juga fermentasi ya. Nah, khusus untuk nomor 8 dan 9 ada video saya mengenai reaksi terang dan reaksi gelap fotosintesis. Oke, nah sekarang saya akan menjawab dari nomor 6 dulu ya. Nanti kalian coba samakan jawaban kalian dengan jawaban saya. Oke, yuk nomor 6. Tahap reaksi glikolisis adalah rangkaian reaksi yang akan memecah satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Rangkaian reaksi ini terjadi di organel sel mitokondria. Hasil reaksi glikolisis yang akan masuk ke dalam reaksi siklus Krebs adalah asam pirufat. Rangkaian reaksi siklus Krebs akan menghasilkan CO2, NADH, FADH, ATP. Molekul hasil glikolisis dan siklus Krebs yang akan masuk ke dalam sistem transport elektron adalah 10 NADH dan 2 FADH untuk digunakan membentuk ATP. Dalam reaksi ini dibutuhkan O2 yang berfungsi sebagai penerima elektron hidrogen ya. Oke, itulah jawaban nomor 6. Sekarang nomor 7 ya. Apabila penguraian glukosa tidak menggunakan O2, dinamakan respirasi anaerob yang disebut juga fermentasi. Respirasi anaerob merugikan karena menghasilkan sedikit ATP. Contoh reaksi anaerob adalah fermentasi alkohol ya. Saya tambahkan lagi fermentasi asam laktat dan fermentasi asam cuka. Oke ya. Itu jawaban nomor 7. Nomor 8. Reaksi anabolisme dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa pada organisme berklorofil dengan bantuan energi cahaya. Dan kemosintesis adalah proses sintesis atau anabolisme dengan menggunakan sumber energi berasal dari reaksi kimia eksergonik ya. Reaksi eksergonik itu adalah reaksi menghasilkan energi ya. Fotosintesis dapat terjadi pada organisme yang memiliki kloroplas. Bagian kloroplas dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tilakoid ya atau membran tilakoid ya yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi terang dan stroma yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi gelap. Oke. Sekarang nomor 9.
Rangkaian reaksi fotosintesis diawali dengan reaksi terang, yaitu reaksi yang membutuhkan cahaya, yang melibatkan dua fotosistem. Fotosistem 1 disebut dengan P700 karena mampu menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 700. Transport elektron pada fotosistem ini disebut siklik. Ya, karena energi cahaya yang digunakan untuk membawa elektron akan kembali menuju fotosistem 1. Jadi siklik itu berputar ya. Jadi dari fotosistem 1 akan kembali ke fotosistem 1. Kemudian fotosistem 2 disebut P680 karena bisa menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680. Kemudian jalur transport elektron pada fotosistem ini disebut dengan non-siklik karena elektron dari fotosistem 2 itu akan menuju ke fotosistem 1. Jadi tidak kembali ke fotosistem 2 ya. Kemudian hasil dari reaksi terang itu bukan gelap ya, berupa NADPH dan ATP yang akan digunakan pada reaksi gelap untuk membentuk glukosa melalui rangkaian reaksi yang disebut dengan siklus Calvin. Oke, itu jawaban nomor 9. Kita masuk nomor 10 ya. Oke, nomor 10. Pembentukan glukosa juga dapat terjadi tanpa melibatkan cahaya sebagai sumber energinya, tetapi menggunakan reaksi kimia eksergonik. Tadi ini berhubungan dengan soal nomor tadi berapa ya? Nomor 8 ya, sama ini ya. Sehingga disebut dengan kemosintesis. Oke. Reaksi yang dapat menghasilkan energi adalah reaksi yang bersifat eksoterm. Ya, eksoterm itu berarti menghasilkan energi. Ya, itulah jawaban dari 6 sampai 10. Semoga bisa membantu kalian belajar untuk ulangan akhir semester ini ya. Terima kasih.